Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Secara khusus hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru, semangat yang baru menjalani perjalanan kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 3. Demikian bunyinya. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini kita diperhadapkan kepada 4 upacara yang sah di hadapan Tuhan pada saat yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan kemudian 4 upacara yang tidak dikanankan oleh Tuhan di hadapannya. Yang pertama, seorang yang menyembelih lembu. Umumnya lembu disembelih ialah untuk korban bakaran sebagai pendamaian di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat ini dia dipandang seolah-olah menjadi pembunuh manusia juga. Membunuh manusia ialah suatu pelanggaran kepada kehendak titah maupun perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, seorang yang mengorbankan domba. Orang yang mengorbankan domba ialah untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Tapi pada saat ini dia dipandang seolah-olah dia memotong seekor anjing. Seekor anjing adalah seekor makhluk ciptaan yang menurut pandangan Taurat sangat keji. Sehingga seekor anjing tidak pernah diperhitungkan di dalam perbendaharaan ataupun tidaklah berharga, tidak ada harganya. Kemudian upacara yang ketiga, seorang mempersembahkan korban sajian. Korban sajian biasanya berupa roti kepada Tuhan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi sekarang dipandang Tuhan seolah-olah mempersembahkan darah babi, yang mana hewan ini adalah ciptaan yang tidak boleh dimakan maupun disentuh. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang terakhir, seorang yang mempersembahkan kemenyan kepada Allah, di mana kemenyan ini merupakan bubuhan di atas korban sajian yang biasanya dipersembahkan kepada Allah. Tetapi sekarang ini dia dipandang seolah-olah untuk memuja berhala, seolah-olah menunaikan ibadah kepada dewa-dewa palsu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat gambaran persembahan upacara tersebut adalah bentuk tindakan bangsa Yehuda yang lebih menyukai jalan mereka sendiri. Mereka bertindak menyimpang dari panggilan Allah, tidak seturut dengan koridor Allah. Allah sang sumber keselamatan yang dulunya di pasal-pasal sebelumnya telah dilaporkan bahwa Allah sudah menyelamatkan mereka dari pembuangan sehingga mereka boleh kembali ke Yerusalem. Tetapi dalam perjalanan mereka untuk pemulihan Yerusalem, mereka berusaha mempersembahkan tetapi tidak memperhatikan bagaimana tindakan mereka sehari-hari terhadap sesama mereka. Mereka hanya berpura-pura menghormati Allah dengan keagamaan mereka, sedangkan masih menjalani kehidupan yang jahat. Sehingga ketika mereka memberikan persembahan, mereka hanya seolah-olah melindungi mereka dari dosa, dan hal tersebut tidaklah dikanan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ternyata bagaimanapun indahnya persembahan kita, bagaimanapun indahnya pakaian kita untuk menghadap Tuhan saat kita beribadah secara ritual, tetapi tidak dibarengi oleh kelakuan kita yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sama saja dengan hambar, tidak ada harganya, tidak ada gunanya, bahkan kekejian di hadapan Tuhan.
Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini menjadi cerminan sekaligus perintah bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang mana Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dialah sang korban agung yang telah dikorbankan sekali untuk selama-lamanya, yang menebus manusia dari dosa-dosa sekali untuk selama-lamanya. Kita sudah ditebus lunas dari perhambaan dunia ini. Mari kita juga sudah satu di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita satu menerima keselamatan itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengerjakan keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerjakan keselamatan, mari kita bertindak, berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan panggilan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada zaman dahulu, tetapi berjalan menurut koridor dan seturut kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari mengenal Allah dengan serius, sebab dari pengenalan kita kepada Allah akan lahir hati yang baru, yang selaras dengan pribadi Tuhan. Itulah kekuatan, itulah semangat kita ketika kita dengan senang hati melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan, amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu melalui firman-Mu saat ini, mengarahkan kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu, bukan sesuka hati kami menjalani hari kami. Biarlah sesuka Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami dan kuatkanlah kami melakukan firman-Mu. Berkatilah orang-orang percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau memberikan jalan keluar, yang sedang berduka cita Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Berkatilah setiap orang yang mencari kebutuhan mereka, biarlah Engkau mencukupkan mereka dan memberkati setiap pekerjaan mereka. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.